Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan nikmat sehat untuk melaksanakan kegiatan rutinitas yang ada di sobat desa semua. Dan tentunya kami juga melaksanakan kegiatan mengenai program Laboratorium Administrasi Pemerintahan Desa yang pada bulan-bulan yang lalu pun juga kita sudah lakukan. Tentunya Laboratorium Pemerintahan Desa ini memberikan sebuah pencerahan dan kami selalu mengkomunikasikan dengan dinas-dinas terkait yang salah satu pada hari ini hadir di tengah-tengah kita Bapak Asisten 2, Bapak Asri Hermawan, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Manajemen. Selamat pagi Bapak. Dan alhamdulillah kami juga ditemani oleh Pak Sekretaris di Sumades Kabupaten Batan, Pak Ahmad Fatoni. Selamat pagi Pak Tony. Luar biasa sekali bahwa pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba memberikan sebuah tema-tema yang tentunya informatif terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan desa yang salah satunya yaitu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Batang. Tentunya masalah kemiskinan ini Bapak luar biasa sekali menjadi sebuah target untuk penyelesaian mengenai semakin tahun agar semakin hilang. Tetapi barangkali proses itu agak sulit karena semakin tahun kita berbagai program kemiskinan dari IDT, P3DT, PPK, PNPM sama dana desa ini harapannya juga agar kemiskinan ekstrim tentunya yang sudah kita agendakan untuk kita entaskan lambat laun akan semakin bisa tingkatkan untuk pencapaian target kemiskinannya semakin rendah. Namun demikian barangkali pada hari ini akan beliau sampaikan oleh Bapak Asri Hermawan, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Manajemen terkait dengan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Langsung ya. Langsung kami di sini diberi tema untuk pengentasan kemiskinan, bagaimana strateginya Pak Saik. Iya. Jadi sebelum melangkah itu, alangkah baiknya kita mungkin harus mengenal dulu bahwa konsep atau mungkin istilah-istilah dalam kemiskinan sehingga apa yang akan nanti kita diskusikan menjadi lebih ada gambaran yang mengacu kepada strategi yang akan kita laksanakan. Jadi konsep kemiskinan makro ini yaitu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Tapi ada pertanyaan, penduduk miskin yang seperti apa? Seperti apa? Penduduk miskin ini itu rata-rata pengeluaran per kapitanya itu per bulan di bawah garis kemiskinan. Orang-orang juga bingung, garis kemiskinan gimana yang bagaimana gitu. Kalau kita mengacu BPS pada bulan Juli yang lalu tahun 2003 ini menyatakan bahwa orang yang di bawah garis kemiskinan itu yang dianggap miskin pendapatnya di bawah 600.000 per kapita per bulan. Per bulan. Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang kebutuhan pokok makanan ini setara dengan 2.100 kilokalori per kapita. Ada yang kayak gitu mengatakan. Tapi yang jelas garis kemiskinan ini merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan baik makanan maupun minuman, kebutuhan yang lain, pokok yang lain. Itu per Maret kemarin ini sekitar 458 rupiah per kapita. Yang sesuai apa ini BPS, sesuai BPS yang harus tetapi kita juga harus tahu juga biasanya kenapa sih orang miskin ini terkait dengan apa saja, ini termasuk multidimensi ya. Itu biasanya di pendidikan. Kalau mungkin Pak Saik ini kan sudah pernah di Bapeda, IPM-nya ini apa sih rata-rata sekolah, kemudian anak usia sekolah yang tidak sekolah. Kalau tidak salah di Batang ini
yang 2 ini kita masih 50%, Pak. Jadi Yang di SD SLTP ya. iya yang Ya, rata-rata kita di situ. Akhirnya kan banyak yang dianggap terkait pendidikan ini miskin. menjadi Miskin jadi miskin. Kedepannya juga karena pendidikan kecil jadi bermasalah dengan kemiskinan. iya. Kemudian kesehatan juga ada stunting, gizi buruk, angka harapan hidup waktu saat melahirkan, kayak begitu tuh. Angka kesakitan, istilahnya kalau kesakitan, Iya, angka orang iya. sakit ya di ya Pak Cek. Angka kesakitan bener. Iya. bukan orang. Kemudian juga ada standar hidup layak Iya. bagi penduduk ini, apa saja yang diindikator. Biasanya punya rumah tapi tidak punya listrik, ada lagi tidak punya rumah malah kontrak gitu. Udah punya rumah punya jamban enggak, ada air bersih enggak, malah nanti air yang itu menyebabkan banyak hal yang terkait kemiskinan, termasuk pekerjaan mereka. Ada yang pengangguran, ada bekerja di sektor yang non formal. Yang non formal nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian kalau di Batang ini persentase jumlah penduduk dengan yang miskin ini masih sekitar 8,9%. Ya, berarti ya. Ya. Dengan provinsi masih. Dengan provinsi kita di atasnya provinsi, di atas provinsi. Nah, kalau untuk di Batang ini cenderung fluktuatif mulai tahun 20 setelah pandemi ini ya, setelah pandemi. Kita kan terjun bebas nih setelah pandemi. Di pandemi itu kita masih kecil, Pak, 8,35. Tapi pandemi kita 20 naik 9, 13 naik lagi 968. Tahun 22 turun 8,98. Nah, yang di 2003 ini perkiraan kita 8,92, turun dikit. Karena ini kan ada kegiatan-kegiatan kita yang sudah jalan yang untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi ada intervensi dari pemerintah daerah ini untuk kegiatan tahun 2003 ini. Kalau target kita di RKPD ini antara 7,9 sampai 8,40% kemiskinan kita. Iya. Berarti kalau belum berarti ya. Belum, Pak Sek. Walaupun sudah kita tekan, kita dorong. Tetapi kita juga bingung ini, yang namanya BPS statistik ini apa sudah tercover semua atau belum. Tapi kita bersuudon aja, data itu sudah berhusnudon. Berhusnudon ya. Data itu sudah baik. Jadi kalau posisi relatif kita di Jawa Tengah itu kita masih mending, Pak Tony sama Pak Ari, kita masih di nomor 12 lah dari 35 aja. Tapi kalau kita lihat jumlah penduduk yang miskin, Batang itu se-Jawa Tengah paling kecil. Ini yang data ini yang dari BPS. Iya. Mudah-mudahan benar. Jadi kalau paling kecil. Kemudian untuk melihat ini, untuk membuat strategi untuk menurunkan ini, istilahnya P1 dan P2. Kalau P1 itu berarti indeks kedalaman kemiskinan. Kalau yang kedua ini indeks keparahan kemiskinan. Kadang orang bingung sedalam apa? Kalau yang parah, parah apa? Kalau yang kedalaman ini ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin ini terhadap garis kemiskinan. Jadi ada garis kemiskinan, mereka itu dari garis itu bawah atau kesenjangannya diukur dari ketinggiannya itu. Tapi kalau yang parah ini sebarannya. Oh, dari sisi sebaran. Nah, sebaran penduduk miskin di daerah satu wilayah, dalam satu wilayah ya. Ini terkait dengan nanti strategi kita. Ternyata kalau melumpuk lah enak. tinggal intervensinya diarahkan ke satu titik. Ke satu titik. Jadi lebih enak. Kedalaman kita ketahui ternyata sekian toh
penduduk kita ini yang miskin kemampuannya baru di sekitar itu. Terus kalau sebaran ini termasuk gini kan, orang-orangnya pekerjaannya apa saja, budayanya apa saja, yang harus kita intervensi di mana dulu, OPD-nya mana, kan kayak gitu. Itu yang kenapa kita tetap memakai strategi P1, P2 ini. Terus juga ada kita jangka pendek dan jangka panjangnya. Strategi itu. Biasanya kan sementara yang lagi viral kan bantuan sembako, BLT, dan bantuan-bantuan lain yang kita kasihkan sementara untuk memutarkan ekonomi di pedesaan ya Pak ya, di orang-orang miskin itu supaya ada daya beli. Ini juga kaitannya dengan inflasi kalau ada daya beli. Jadi terkait. Sebetulnya saya di sini sudah membuatkan untuk analisa ini perekonomian pedesaan ini. Tapi karena tadi yang Pak Ari memberitahu ke saya itu kemiskinan, mungkin kaitannya mungkin saya PLT Dinsos. Sudah apa-apa, yang penting informasi ini kita bincang-bincang begini. Bisa diketahui oleh masyarakat desa terutama. Jadi mereka tidak gampang, oh maksud dari pemerintah daerah memberikan intervensi ini, memberikan simultan kegiatan, program atau apa saja, itu karpet seperti ini sih. Karpet seperti ini. Kalau jangka panjangnya biasanya kita beasiswa ke keluarga, anak-anak yang sekolah. Kemudian UKM, bantuan-bantuan yang kayak UKM. Dan kita banyak panggil Pak Tony sama Pak Ari. Saya sebagai S2 itu sering tanda tangan bantuan dari OPD, perikanan, perdagangan, pertanian juga, PU juga RTLA ya kan? Kan lewatnya S2 semua tuh. Terus apalagi yang DLH juga ngasih. Ini kalau aspirasi maupun dari istilahnya aspirasi ya itu. Ada juga yang bantuan dari bupati yang langsung dari birokratif ini, semuanya untuk ini, untuk usaha. Kebanyakan untuk usaha. Lah ini yang jangka panjangnya ini yang sebetulnya. Kalau terus mau saya rekap itu sebetulnya berapa sih? Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ini. Saya keburu datang ke sini, tak rekap. Jadi belum saya bisa gambarkan. Yang penting banyak miliaran untuk menstimulan kemiskinan ini. Nah ini garis kemiskinan ini banyaknya total penduduk itu tadi kita sekitar 378 jumlah penduduknya. Penduduk yang miskin. Nah kita total udah ada berapa? Lebih. Kalau penduduk kita kan 800 lebih. 800 lebih. Kita hanya ada penduduk miskin 378.858 orang yang miskin. Dan seperti utarakan tadi, karakteristik penduduk miskin itu tadi, tingkat penduduk kita yang miskin tadi. Kalau di rata-rata mayoritas ini kita itu masih tergolong kalau penjenengan S2 masuk kategori SD dan SMP. Di rata-rata aja kalau menurut saya. Berarti justru itu yang paling mempengaruhi di Batang ya? Betul. Yang berarti kan sebaran orang yang tidak sekolah lebih banyak. Iya. Karena rata-rata itu kan mesti kalah dengan yang itu tadi. Iya, betul. Yang terbesar golongannya. Terus penduduk miskin di kabupaten kita ini biasanya bekerja di non sektoral itu salah satunya misalnya dia bekerja di keluarganya, ngewangi, kan nggak dibayar, dia nggak beli. Iya. Kemudian bekerja di sektor pertanian dan non pertanian. Nah, pertanian kan bayarnya nggak? Iya, tidak langsung, kadang malah dibayar pakai yang lain, barang, natura yang lain. Kemudian berusaha sendiri yang mungkin tidak apa namanya ya. non tunai. Iya. Ada apa namanya? apa istilahnya? Sektoran seperti itulah. Kemudian kalau kita mengacu Permendagri yang penanggulangan kemiskinan sih ada beberapa hal yang kita cuplik, misalnya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin. Tadi kita lewat PLT dan sebagainya. Kemudian peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin ini. Strateginya salah satunya itu tadi.
di buatan usaha-usaha Usaha. kita pakai APBD, Hmm. CSR. Kemarin saya sudah minta ke Kemensos lagi untuk UKM orang-orang yang disabel dan sebagainya. Terus pengurangan masyarakatnya, pengeluaran masyarakat salah satunya juga itu yang sakit kita kasih. Terus Semacam santunan atau Iya. apa ya? biaya yang nunggoni. Kalau Biaya yang rawat dan yang rawat. menggoni. Iya, kalau kita ini mulai November kemarin sudah UHC. Oh, UHC sudah. artinya orang-orang yang sakit ini sudah Sudah dibiayai tercover BPJS, semuanya langsung ya. tercover. Walaupun 95% gitu. Oh. Kemudian yang ketiga itu pengembangan dan menjamin kelanjutan usaha kecil ekonomi mikro tadi yang kita kasih itu bantuan-bantuan. Nah, yang terakhir yang 4 ini Puskesos tadi yang digalang oleh Pak Asisten 1 bekerja sama dengan kami dan Kominfo ini kita membentuk apa namanya lembaga atau kantor di desa masing-masing desa. Kita harus ada Pukesos, pusat kesejahteraan sosial, itu untuk interaksi antara penduduk yang membutuhkan pelayanan sosial, termasuk kesehatan tadi ya. Iya. Nanti di sana itu munculnya ada sekitar 4 kegiatan rekomendasi kesehatan yang minta PBI, minta BPJS, lalu sekarang udah UAC. Terus minta rekomendasi tadi orang miskin tadi yang DTKS data kemiskinan itu. Kemudian konsultasi tentang itu. Aku masuk enggak ke data ini? Orang-orang siapa saja yang terdaftar. Yang satu lagi rekomendasinya yang ini KCS ini yang untuk sekolah. Nah ini kita kemarin. Artinya yang sekolah itu yang mungkin nanti ketika dapat beasiswa atau iya, KIS Kartu Indonesia Sehat itu bisa dikomunikasikan di Puskesos ini. Sekarang lagi terbentuk 17 Puskesos di desa. Plus satu di Kabupaten Batang di tempat kita, tersebar di 15 kecamatan. Ada yang 2 kayak Subah, Kecamatan Sono. Karena apa? Kebanyakan kemarin waktu hanya tahun 2003 ini, yang awal-awal ini banyakan sekitar Warung Asem, Batang, sebagainya. Artinya orang masih enggan ke sini. Yang bagian timur ini kurang, makanya kita beberapa kecamatan. Padahal ini sangat baik banget untuk mereka dan kita, karena tujuan kita ini kan memakmurkan masyarakat. Iya. Pelayanan kepada masyarakat biasanya itu yang bersifat sosial. Iya. Iya, politik gak berarti kalau ada puskesmas ini, kalau dulu kan gampang sekali ya, saya mau ke rumah sakit rumahnya. Saya tidak punya kartu deh, minta Pak RT itu SKTM. Berarti ketika dengan ini berarti sudah mengurangi proses yang segampang itu berarti Pak. Iya, benar Pak Sek. Jadi kalau ada Pukesos ini, dia mau minta surat itu dicek betul di data. Ini masuk data kemiskinan di Kemensos enggak? Kalau memang existingnya dia betul miskin ya nanti dirubah datanya. Harus perubahan dulu. Kita kan ada standarnya misalnya, data yang sudah tercover. Karena ada juga yang sudah tercover pun ternyata sudah layak karena ada bantuan simultan tadi. Menurut aturan main kalau hibah maupun bansos ini kan tidak boleh terus menerus. Berarti kalau yang sudah kita kasih itu biasanya yang UKM ini kudune kan wis berdaya ya. Harusnya. Tetapi di lapangan banyak terjadi yang sudah mampu tidak mau pola-pola. Iya, termasuk ini yang kemarin terjadi di Wonotunggal di Lurah itu juga aku kok diputus. Padahal sudah mampu. Karena standar kemiskinan tadi hanya 600 loh. 600. Nah, saya harapkan yang di 2122 itu tidak ada perkembangan Pukesosannya 1. Ini sampai 23 ya Pak Ari yang kemarin kita diskusi di mudah-mudahan tahun 2004 ini bisa semuanya desa. Sudah semua desa ya. Karena fasilitas nanti berkolaborasi antara di Permasdes, terus Dinsos, Dinkes, sama OPD yang lain nanti yang menunjang. Dibentuk aja, yang penting masyarakat terlayani.
karena itu ranah kita sebagai pamong Iya. masyarakat. Terus upaya yang telah kita lakukan apa saja misalnya? Nah, ini kan kita bacakan saja yang telah kayak bantuan RTLH yang di tahun ini nih, kita sudah 959 unit. Tapi untuk 900. menghilangkan tidak pakai jamban, air bersih, ya, rumahnya biar layak. Gitu. Kemudian bantuan untuk pendidikan menengah masa prestasi ini kita 600 jutaan. Besok akan diadakan di Pendopo untuk seremonialnya. Tapi tidak ikut nih, karena ada acara yang lain. Kemudian yang BLT dari DD aja dari banyak jenengan sudah 10 miliar ada ya. Menurut deteksi kami sebelumnya. Kemudian waktu saya ada HUT apa ini? PKH. TKSK. Yang TKSK. Nah, itu kami minta dari CSR Bank Jateng itu sekitar 1 miliar. Itu untuk jamban sama yang berarti yang ODF itu ya, bantuan ODF. Makanan untuk orang yang sepuh. Yang sepuh. Itu 1 miliar. Kemudian yang dari kita sendiri ini sambungan individu untuk tangki septic. Ada 781 sambungan air minum. Untuk yang septic tank ya. Yang air minum itu cuma 1.228 sambungan ke masyarakat. Ada IPAL juga, 1 unit untuk 50 sambungan. IPAL komunal. Iya, kayak komunal. Kemudian tadi sudah saya matur di kita November ini sudah UHC. Itu membutuhkan biaya sekitar 52 miliar. Karena di tempat kita belum banyak yang mandiri, Pak. Jadi nanti kan digabung, yang mandiri berapa, sisanya berapa ditanggung Pemda. Ini ada sekitar 95% lah. Yang harus ditanggung Pemda? Iya, maksudnya bukan, 95% itu sudah dianggap kita UHC. Oh, yang UHC. Dari Universal Health Coverage dari BPJS. Kemana 16 ini sudah sananya itu. Tetapi tidak semudah itu ternyata. Jadi dari orang miskin itu yang terlayani dari ini, maksudnya yang dibiayai ini tidak semuanya terbiayai. Berarti ada kuota dari BPJS ini 1 bulannya berapa ratus orang, ratus ribu. Jadi kalau misalnya kok lebih, berarti kami cari uang banyak lagi ke BPJS. Seperti itu. Kemudian bantuan pengembangan ekonomi ini yang untuk UMKM, disabel ini sudah ada yang untuk kelompok-kelompok masyarakat itu juga. Pelatihan kerja yang di BLK kemarin kita juga baik dari APBD, dari cukai kita kelontor, karena kebetulan kita dapat cukai kemarin 16 miliar untuk dibagi-bagi penegakan hukum, untuk pembinaan semacam itu, kemudian untuk sosialisasi dan bantuan ke petani-petani yang bahan baku. Sayangnya terkait harus tembakau, Pak. Kalau enaknya kita enak. Ya tadi kan kita sudah petakan tuh orangnya yang miskin sebenarnya apa saja. Ternyata yang miskin di sana, yang petani tembakau di sana. Ini kadang kita terkendala. Kemudian tadi CSR yang kita dapat, kayak Nestle kemarin udah kita ngasih 58 juta. Pegawai PLN udah urunan, Pak, sekitar 6 juta. Yang paling seneng saya dari UPS sama ini. UPZ sama Basnas ya. Bantu banyak kemarin waktu kita ada TKSK maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Dan juga kami dari sentra Kartini itu, tapi yang untuk sembako kecil, yang lainnya untuk alat bantu orang disabel, yang khusus itu. Kaki palsu, kursi roda, tangkat adaptif, krek dan sebagainya. Kemudian kami waktu itu juga minta Sritek banyak itu, Pak. Absolut itu malah dari Sritek. Bahan makanan. Itu yang kita lakukan. Ini ada lagi meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS itu yang dari 95 kita naikkan jadi 98. Mudah-mudahan yang mandiri. Kemarin kita dibantu juga dari PLTU, Pak. PLTU CSR untuk bantu BPJS ini. Jadi uang sekitarnya dikumpulin yang nggak kuat, dibayari sama PLTU. Kemudian pelatihan kerja, mereka banyak kayak gitu. Ada juga membantu RTLH. Itu saya kira strategi kita yang telah
kita sampaikan secara singkat, nggih. Karena keterbatasan waktu Pak Ari, Pak Sek, pangapunten nggih waktu, dan saya mohon maaf apabila menyampaikan ini pada teman-teman agak berpacu dalam Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdua, luar biasa sekali. Karena kebetulan beliau juga selaku PLT Dinas Sosial, sehingga beliau tahu persis kondisi real yang ada di masyarakat kita. Tentunya terkait dengan masalah penerima manfaat juga nih. Kalau kami sedikit flashback, banyak sekali Bapak, teman-teman kepala desa itu memberikan sebuah harapan besar, karena banyak sekali bantuan langsung tunai yang tentunya persyaratannya ada di masyarakat terkait dengan masalah data DTKS itu Pak. Karena kebetulan ada beberapa Pak, kok kita nggak dapat alokasi anggaran BLT, padahal si A si B itu juga dapat, kami kriterianya juga sebenarnya masuk. Nah barangkali mungkin strategi apa Bapak, karena permasalahan di tingkat desa mengenai data D3S ini tentunya 1001 permasalahan yang meninggalkan solusi yang harus kami sampaikan kepada perangkat desa. Ya walaupun sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh petugas, yang namanya validasi di tingkat desa itu setiap bulan barangkali ada semacam verifikasi mengenai data yang tentunya barangkali sudah disampaikan ke tingkat desa. Verifikasi ini menjadi sebuah tugas bersama agar nantinya data-data itu bisa sesuai. Nah, ketika ada masyarakat yang komplain dan ternyata mungkin data itu tidak masuk, solusinya seperti apa, desa harus seperti apa, langkahnya seperti apa, kira-kira bagaimana Bapak untuk bisa memberikan sebuah kepastian untuk data tersebut Bapak? Terima kasih Pak Mas Ari. Jadi seperti kita utarakan tadi, terkait kalau kita pengen membuat strategi, kuncinya adalah di data ya Pak Sek. Betul. Dan kemudian selain data adalah komunikasi yang baik masyarakat dengan pihak pemerintah daerah, dari pusat maupun sampai yang terkecil desa. Oleh karena itu salah satunya tadi kita buat aplikasi sedulur Pukesos yang bersama dengan teman-teman yang digawangi Pak Satu tadi. Kalau bisa itu sampai ke tingkat RT, desa cukup, desa cukup, artinya konsultasi masyarakat yang membutuhkan. Biasanya masyarakat itu yang sering ditanyakan adalah masalah sosial. Masalah sosial. Maka harapan kami tahun 2004 ini, Pukesos ini semuanya ada di desa. Terus itu kan nanti yang miskin bisa terdata, terus profil desanya bisa terangkat di sana. Jadi kan data tadi, jadi ternyata tidak hanya DTKS, DT Jateng pun juga diminta. Lebih pendekatan ke situ. Ternyata waktu kita kesulitan anggaran, kita kan harus bekerjasama dengan yang di atas provinsi. Tadi CSR sudah kita laksanakan, kemudian pusat juga kita minta. Dengan permintaan itu kan berarti kita harus kerjasama yang baik. Data yang dia minta kan harus kita kasih, karena mereka mengambil data untuk dibantu itu dari yang diminta dia. Kemudian yang telah kita garap Mas Ari yang di tim 9 oleh Pak Sekda itu semacam profil desa yang akan kita bantu. Saya lagi nggarap dengan Pak Ari ini sudah hampir setahun kurang ya. Ini supaya ada tim di desa ini kayak 9 orang yang mengcover data-data keseluruhan dari topografi, dari kesehatan, dari ke-PU-an ya, kayak jalan dan sebagainya, ini bisa diakses di Sitika nanti. Ini sangat mendukung yang ini. Jadi kalau masyarakat itu bertanya, enggak usah ke kabupaten, cukup di Pukesos akan tadi masalah apa. Biasanya yang jadi sumber masalah ini juga masalah sosial. Kalau di desa ras enggak terlalu syarat enggak terlalu. Paling banyak sosial. Karena menyangkut perut.
aku orang lebu kayak lebu saling kinceng-kincengan. betul. Itu insya Allah bisa ditangani lewat Di Kesos, levelnya. data di situ sedulur. Langsung dibuka, oh jenengan memang Mm-mm. jenengan kategori sudah masuk ini. Mm-mm. Kalau jenengan tetap ngeyel, enggak apa-apa kita masukkan, paling nanti dipotong dari pusat. Gitu. Mm-mm. Jadi pemerintahan desa ini agak terbantu. Iya. Mm-mm. Biasanya yang jadi masalah ini karena ketidaktahuan, dikira pemerintah desa ini banjidi lagi. Iya, ya, rata-rata seperti itu. Sentimen dengan anone ini. Ngaku Biar orang dukung, orang sedulur. aku orang duwe kayak kok untuk terus, padahal belum masanya dipotong. Kalau Iya. dipotong jengkel. Iya, Kok aku dipotong, nggak mikirin temennya yang memang harus harus dikasih. iya. Ini. Jadi kalau sedulur aplikasinya terus Pokesos itu wadahnya, lembaganya untuk menangani, ada orang di sana, kemudian data itu, saya kira permasalahan-permasalahan masyarakat itu bisa diatasi dengan smart lah. Iya. Saya kira itu ya. Jeh. Terima kasih sekali Pak As, tentunya memang menjadi sebuah refleksi kita bersama nih. Makanya barangkali mungkin Pak Sekretaris, apa yang sudah kita lakukan melalui dana desa dan program-program lain yang ada di tingkat desa, barangkali mungkin bisa disampaikan Pak Sek, refleksi apa dan tentunya hal-hal apa yang harus kita maksimalkan, kita upayakan di tingkat desa agar kegiatan mengenai bantuan-bantuan dan data-data kemiskinan itu benar-benar tepat sasaran seperti Pak Sek. Monggo Pak Sek. Terima kasih banyak. Era sekarang itu sudah era yang sangat enak Pak Asden ya. Dulu pertama ketika masalah itu kan tentang data ketika masih ada seek and see pertama. Ya. Kita mengalami kesulitan yang luar biasa ketika proses updating data itu dimulai dari bawah diserahkan pusat. Pusat selesainya kadang-kadang di tahun berikutnya. Tapi dengan olah ini kan bisa langsung Pak As ya. Artinya seperti tadi Pak Asisten sampaikan tentang data ini, insya Allah kalau di dalam tanda kutip di pemerintah desa itu cepat tanggap, tidak akan sampai berlarut-larut. Artinya ini sudah hal yang luar biasa bagi kami. Nah, kembali kepada permasalahan kadang-kadang ya kembali di pemerintah desa sendiri, kesiapan Pak As. Kesiapan itu kalau Pak As disampaikan ada 9 orang yang sigap, kan ada di pemerintah desa kan ujung tombaknya itu saja, itu menjadi bahasa. Tapi insya Allah kita akan terus memaksimalkan itu agar di proses itu bisa pemerataan. Saya sebenarnya sangat tertarik dan intens sebenarnya dulu ketika saya di wilayah, ketika tentang pendidikan Pak As. Kita punya dua harta yang luar biasa saat ini, ada BIP sama KITB. Tapi satu sisi Pak Asisten ini, saya teringat dulu zaman Pak Bintoro pernah mempunyai wacana satu kecamatan satu SMA negeri. Lalu sampai saat ini di Batang ini kan karena sekarang kerja berarti SMK. Ini yang kecamatan Tulis saja belum ada. Ini barangkali juga termasuk yang sangat mempengaruhi tadi nih PR dan PR ini PR yang cukup angel juga ini. Termasuk kemudian juga adanya KITB. Di sana memang sudah ada yang Inggrisnya ada SMA negeri, tapi kan sekarang kan lebih diutamakan yang kejuruan ya. Di Banyu Putih, Limpung belum ada SMK negeri juga. Nah barangkali nih perlu termasuk kebijakan yang termasuk roda prioritas atau apa istilahnya, syarat terpenuhinya pengentasan kemiskinan itu dari sektor ini itu bisa tercover Pak As. Bagaimana khususnya di wilayah yang penyangga industri itu ada minimal ada SMK yang bisa memenuhi. Karena apapun bagi kami, ketika warga lokal sendiri tidak tercover di situ, mau tidak mau kan menjadi beban termasuk di data kemiskinan itu Pak Asisten. Nah, monggo barangkali ini menjadi masukan dari kami, barangkali lewat Pak Asisten bisa terpenuhi itu Pak Asisten. Sepakat Pak Asis. Artinya memang disampaikan Pak Sekretaris, memang konteks kemiskinan melalui pendidikan ini kan krusial sekali. Termasuk skillnya, makanya tadi disampaikan targetnya satu kecamatan ada SMK, memberikan sebuah wacana untuk skill yang ada di masyarakat kita untuk penyiapan di KITB, di KIB, tentunya juga butuh pemikiran juga Pak. Barangkali mungkin apa Bapak?
Jadi memang benar pendidikan ini kunci sukses. Nggih, nggih. Tapi pendidikan itu ada yang formal dan informal. Iya. Iya. Untuk mendirikan yang formal ini memang butuh hal yang luar Iya, biasa. iya, Satu betul. untuk Lahan. lahan, bangunan sendiri. Yang tidak kalah pentingnya adalah guru. Iya. Walaupun banyak LPK yang sudah dibentuk kayak Mas Ari sudah bentuk, Nggih, nggih. tapi yang formal tetap harus. Iya. Namun begini, dengan adanya KITP tadi dibicarakan Pak Zek bahwa kita sudah membahas agak detail nih. Kita kan diwajibkan membuat RDTR nih. Iya. Walaupun untuk perizinan kita kemarin di KPID agak kalah karena apa? Ternyata setiap kecamatan harus ada RDTR. Oh, berarti Kita harus semuanya dulu. Baru 2, ya. Ini lepas hari itu. Tetapi Iya. RDTR ini akan membantu khususnya nanti misalnya Gringsing ini yang ditekankan. Jadi di kawasan-kawasan industri ini harus ada daerah penyangga termasuk pendidikannya, kesehatannya, jasanya. Mestinya kalau ini sudah ada semacam itu, kita tidak harus satu kecamatan satu. Kita arahnya nanti ke sana aja yang mendekati kawasan industri, karena di sana pun akan dibentuk nantinya secara alamiah. Saya kira nanti akan terbentuk sendiri suatu pendidikan formal yang dari pemerintah, baik itu yang sejenis PLK ataupun SMK, yang keluarannya sudah diminta oleh kawasan industri. Contoh yang kayak di KIK Kendal itu, saya kan pernah di sana, ke sana, itu khusus kayu. Dari pemerintah pusat drop yang khusus furnitur untuk kayu, desainnya, standarnya disesuaikan dengan permintaan dari kawasan industri. Jadi kalau saya bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Artinya SMK dibentuk mendekati kawasan-kawasan industri dengan nanti masuk di RDTR kita, di LS kita. Ya mungkin termasuk gini juga Pak. Jadi di samping karena kita punya tantangan tadi, kita kan dengan adanya zonasi itu Pak, ketika itu kan juga agak susah juga nih. Nanti secara tidak langsung yang sistem zonasi akan tereliminir manakala kebutuhan dari kawasan industri terlalu banyak. Terlalu banyak, makanya orang-orang yang ingin atau anak-anak kita yang ingin bekerja di sana akan tersedot semua. Perkiraan kami malah kawasan industri ini kita jadi pengimpor SDM dari luar. Karena banyaknya, berapa ribu aja masyarakat yang dibutuhkan di sana. Maka nanti zonasi untuk yang pencari kerja itu tidak akan berlaku. Sudah otomatis ya. Walaupun nilainya kecil, mereka bisa saja masih jadi terima karena memang dibutuhkan. Saya kira cukup ya ini waktunya sudah selesai. Luar biasa sekali Pak Asdua. Asik dong itu. Nanti kita sambung. Memang permasalahan-permasalahan kemiskinan ini kalau kita kupas secara dalam tuh tidak ada habisnya Pak. Karena faktornya tadi sudah banyak sekali disampaikan, termasuk terkait dengan masalah pendidikan, kaitannya dengan masalah skill, termasuk mungkin kaitannya dengan masalah hal lain yang tentunya menjadi semacam upaya kita untuk bisa memberikan sebuah kontribusi agar mereka itu bisa berdaya. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Asdua, sebuah strategi termasuk mungkin bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan sudah kita lakukan melalui beberapa hal, termasuk ada beberapa program-program yang sudah kita lakukan melalui dana desa juga ada, termasuk program-program melalui dana sosial yang ada di dinas sosial juga sudah. Sehingga harapan kami bahwa keberadaan mengenai data kemiskinan ini mau tidak mau menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Diawali dari sobat desa. Saya juga berharap sobat desa mempunyai semacam data anak usia kerja yang belum bekerja per usia per pendidikan. Ini tentunya menjadi sebuah gambaran kita. Kalaupun dari sektor pendidikan, dari sektor skill belum bisa kita garap, mereka kalau tadi disampaikan Pak Sek bahwa ada yang namanya ke depan KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan termasuk BIP juga, yang mau tidak mau ini merupakan sebuah media sarana kita bagaimana upaya pemerintah daerah memberikan sebuah sumbangsih terkait dengan masalah upaya-upaya pengentasan kemiskinan, agar tadi skillnya sudah kita upayakan, pendidikannya sudah kita
garap. Bagaimana nanti setelah itu kita lakukan, dia bisa bekerja, pengentasan kemiskinan lewat pengangguran sudah kita upayakan, sudah kita sediakan lapangan-lapangan pekerjaan melalui job-job yang sudah barangkali sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dan tentunya harapan kami ke depan, mari mengawali data kemiskinan ini, desa sudah bisa melihat kebijakan-kebijakan apa ke depan akan kita rumuskan, program-program apa yang akan kita lakukan untuk bisa mengentaskan kemiskinan, sehingga lambat laun angka kemiskinan kita akan semakin berkurang, sehingga masyarakat adil, makmur, sejahtera yang bisa kita wujudkan, bisa kita maksimalkan. Begitu obrolan kita Sobat Desa, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dengan salam desa membangun.